Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok I yang beranggotakan saya sendiri, Desi Fitriani, dan ada teman saya, Afifah Rizky Arti, Sidi Widya Saputri, Ina Febri Lestari, dan Ari Endri Darmansyah, di mana kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi mengenai stok obat berbasis web di Apotik Karangmangu. Selanjutnya, presentasi akan disampaikan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Ina Berstari. Saya akan membacakan profil Apotik Karangmangu. Apotik Karangmangu berdiri sejak tahun 2019, yang mana apotik ini baru pertama kali didirikan di daerah Cilacap, dengan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan pasien dan menerima keluhan yang dirasakan pasien, dan memberikan obat yang baik dan bagus sesuai dengan yang dikeluhkan. Apotik Karangmangu ini adalah milik Apoteker Ridwan Setiaji, Sarjana Farmasi, yang mana beliau mulai mendirikan apotik ini dengan menyiapkan berbagai obat untuk segala keluhan. Latar belakang masalah, perkembangan teknologi semakin hari semakin pesat, sehingga teknologi sistem informasi dapat meluncurkan stok yang dibutuhkan untuk suatu pemasaran, salah satunya dalam Apotik Karangmangu. Dengan menggunakan sistem informasi ini, dapat mempermudah karyawan Apotik Karangmangu dalam mengontrol stok obat yang tersedia. Dikarenakan dalam proses input data mengenai stok obat yang tersedia masih menggunakan sistem manual, sehingga menghambat kinerja karyawan Apotik Karangmangu. Dalam mengatasi kendala tersebut, diperlukan sistem informasi guna membantu karyawan Apotik Karangmangu untuk melakukan input data secara cepat, akurat, dan tersusun. Sistem informasi yang akan dibuat berbasis web sesuai dengan permintaan dari pemilik Apotik Karangmangu, dengan dua tipe user untuk login, yaitu apoteker dan asisten apoteker, yang memiliki akses berbeda dalam sistem. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Ariandri Darmasa akan menjelaskan tentang tujuan dan waktu pelaksanaan penelitian. Untuk tujuannya, yang pertama, sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas kuliah yang ditempuh bagi mahasiswa program S1 jurusan Sistem Informasi. Yang kedua, memperluas ilmu pengetahuan yang nantinya bisa dipergunakan dalam dunia kerja. Yang ketiga, membangun perencanaan sistem informasi mengenai catatan stok obat di Apotik Karangmangu. Kemudian untuk waktu dan pelaksanaannya bertempat di Apotik Karangmangu yang beralamat di Jalan Bayangkara, RT 2, RT 3, Karangmangu, Kroya, pada tanggal 29 Oktober 2022 pada jam 1 sampai jam 4. Untuk selanjutnya, rekan saya akan melanjutkan presentasi. Ya, perkenalkan, nama saya Afifah Rizky akan menjelaskan tentang sejarah Apotik Karangmangu. Apotik Karangmangu berdiri sejak tahun 2019, yang mana apotik ini baru pertama kali didirikan, yaitu bertempat di daerah Cilacap, dengan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan pasien dalam menerima keluhan yang dirasakan pasien, dengan memberikan obat yang baik, bagus, sesuai dengan yang dikeluhkan. Apotik Karangmangu ini merupakan milik Apoteker Ridwan Setiaji, Sarjana Farmasi, yang mana beliau mulai mendirikan apotik ini dengan menyiapkan berbagai obat untuk segala keluhan. Apotik Karangmangu ini selalu mengutamakan kenyamanan pelanggan dan melakukan pelayanan dengan baik, sehingga semakin berkembang, sehingga banyak pasien yang berdatangan untuk membeli obat di apotik ini. Jadwal buka Apotik Karangmangu mulai dari pukul 7:30 sampai pukul 9 malam. Apotik ini buka setiap hari kecuali hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, dengan sistem pergantian shift yang diterapkan kepada karyawannya. Poin B, struktur pegawai apotik. Pemilik apotik merupakan Apoteker Ridwan Setiaji, Sarjana Farmasi, yang dibantu oleh asisten apoteker yaitu Desi Fitriani dan rekannya Dwi Afnaini. Visi dan misi Apotik Karangmangu. Visi dan misinya adalah habis sakit terbitlah sehat. Misinya mewujudkan pelayanan profesional, mengutamakan kenyamanan klien,
dan tidak membeda-bedakan antar klien yang satu dan yang lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Widya Saputri akan melanjutkan bab 3 yaitu pelaksanaan kegiatan mengamati. Poin A, kegiatan survei. Kegiatan ini dilakukan mahasiswa dengan turut serta dalam proses pengecekan stok obat di apotek Karangmangu. Pada saat pengamatan dan peninjauan secara langsung, proses dan metode yang digunakan oleh apotek Karangmangu dalam melakukan penginputan data, mahasiswa menemukan beberapa kendala yang membuat proses penginputan berjalan lambat. Sistem pendapatan obat yang kurang tepat dan kurangnya pendapatan stok obat di gudang. Dikarenakan pembukuan tersebut dilakukan secara manual yang dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sekali. Padahal obat yang tersebut tergolong lumayan banyak dan dibedakan di setiap golongannya. Dari permasalahan tersebut, mahasiswa dimintai oleh pihak apotek untuk membuatkan sebuah sistem informasi penginputan data obat berbasis web untuk diterapkan di apotek Karangmangu ini, guna membantu dan memudahkan karyawan apotek Karangmangu serta pendataan obat secara akurat dan terperinci. Dalam memenuhi kebutuhan permintaan stok barang dari apotek, dalam proses menerapkannya, kami para mahasiswa melakukan analisa kebutuhan untuk mengawali proses pembuatan sistem informasi mengenai penginputan data obat tersebut dan dilanjutkan dengan merancang sebuah sistem berdasarkan hasil analisa kebutuhan dan permintaan dari apotek. Poin B, tujuan rekayasa perangkat lunak. Secara lebih khusus, kita dapat menyatakan tujuan RPL adalah 1. Memperoleh biaya produksi perangkat lunak yang rendah. 2. Menghasilkan perangkat lunak yang kinerjanya tinggi, handal, dan tepat waktu. 3. Menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja pada berbagai jenis platform. 4. Menghasilkan perangkat lunak yang biaya perawatannya rendah. Selanjutnya, Selanjutnya, penutup berdasarkan analisa situasi dan memperhatikan studi kelayakannya, maka nantinya apotek Karangmangu mempunyai prospek baik dan berkembang menjadi apotek yang besar dan terpercaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.